Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Adventus keempat berdasarkan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lebih dari 100 tahun yang lalu, Pater Damian de Veuster, seorang imam asal Belgia, mulai bekerja di tengah orang-orang kusta di Pulau Molokai, salah satu pulau terpencil di Samudra Pasifik. Pater Damian dikenal karena cintanya yang luar biasa kepada orang-orang kusta di pulau itu. Di pulau yang sangat kering itu, dia berhasil membangun sebuah sistem perairan yang sangat bagus, sehingga orang-orang kusta di Pulau Molokai bisa menikmati air bersih yang berasal dari pegunungan. Bersama orang-orang kusta di pulau itu, dia berhasil membangun sebuah kapela tempat mereka beribadah. Setiap hari Minggu, Pater Damian biasanya memulai khotbahnya dengan mengatakan, "Kamu orang-orang kusta tahu bahwa Tuhan Allah mengasihi kamu." Hal itu berlangsung bertahun-tahun. Tetapi kemudian pada salah satu hari Minggu, tiba-tiba Pater Damian mengawali khotbahnya dengan mengatakan, "Kita orang-orang kusta tahu bahwa Allah mengasihi kita." Ternyata pada waktu itu Pater Damian sudah terkena penyakit kusta. Meskipun demikian, ia tetap mengasihi dan melayani orang-orang kusta di pulau itu sampai maut menjemputnya pada tahun 1898. Bagi orang-orang kusta di pulau itu, Pater Damian telah menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita, karena dia telah menjadi seorang dari penderita sama seperti Yesus juga, yang telah menjadi manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi dan berpesan, "Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya berasal dari Allah." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Nabi yang dimaksudkan oleh penginjil Matius itu adalah Nabi Yesaya, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya bab 7 ayat 14. Penginjil Matius menganggap ramalan Yesaya tersebut sebagai satu-satunya ramalan yang paling pasti tentang kelahiran Mesias sebagai raja yang berasal dari keturunan Daud. Di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud, dan karena itu dia adalah Mesias. Kita dengar kata-kata Santo Paulus, "Injil itu dahulu telah dijanjikan dengan pengantaran para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud." Santo Paulus menjelaskan bahwa Putra Allah yang tunggal itu menjadi manusia dalam diri Yesus, keturunan Daud, yang kemudian disalibkan, wafat, dimakamkan, tetapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kemudian di dalam Injil, Yosef menjadi sangat sentral. Yesus adalah pemenuhan ramalan Nabi Yesaya. Yosef harus menerima Yesus sebagai putranya, dan dengan demikian secara hukum Yesus merupakan keturunan Raja Daud, karena Yusuf sendiri adalah keturunan Daud. Namun demikian, penginjil Matius menegaskan bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis Yesus.
Yusuf menjadi ayah dari Yesus semata-mata karena dia adalah suami Maria ketika Yesus dilahirkan. Karena itu, secara hukum, Yesus adalah anak dari Yosef, dan karena itu merupakan keturunan David. Walaupun dia sendiri adalah sabda Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara-saudari terkasih, melalui peristiwa inkarnasi, Allah telah tinggal di antara kita dan menjadi sesama kita. Pater Damian dalam cerita tadi telah menjadi sesama bagi orang-orang kusta di Pulau Molokai hingga dia sendiri meninggal sebagai penderita kusta. Semoga kita pun bisa menjadi sesama bagi orang-orang lain, terutama bagi mereka yang menderita dan susah hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.